pasukan Hizbullah kian masif melancarkan serangan mereka. Setelah keberhasilan pejuang menembus Iron Dome, serangan demi serangan diintensifkan dengan sejumlah kerusakan berujung kemunduran pasukan Israel dilaporkan. Terbaru, Hizbullah semakin gencar menargetkan titik vital termasuk pangkalan hingga pabrik militer. Selain itu, 9 instalasi militer juga ditargetkan, membuat usaha Hizbullah untuk melumpuhkan IDF semakin dekat ke tujuan. Pertanyaannya, benarkah persenjataan IDF benar-benar lumpuh karenanya? Berikut beberapa serangan Hizbullah ke pangkalan militer Israel. Bombardir pabrik industri baja Plasan. Setelah 2 hari tenang, serangkaian operasi baru terhadap situs militer dan tentara Israel kembali diumumkan pada hari Selasa lalu. Bersamaan dengan itu, Hizbullah menghantam lokasi pasukan pendudukan Israel dan pabrik baja Plasan yang ikut menjadi sasaran bombardir sebagai tanggapan terhadap agresi berulang Israel terhadap Al-Borgoliyeh. Al-Mayadin melaporkan serangan terhadap pabrik yang khusus memproduksi lapis baja kendaraan militer Israel di pemukiman Sa'sa tersebut menggunakan roket Falak. Ini terjadi setelah media militer Hizbullah merilis sebuah rekaman yang menunjukkan pesawat pengintai mereka terbang di atas wilayah pendudukan Palestina termasuk Kiryat Shmona, Naharia, Safad, Karmiel, Afula, sampai ke Haifa dan pelabuhannya. Kelompok ini bahkan menegaskan bahwa pejuang perlawanannya melakukan 7 operasi untuk mendukung Gaza dan sebagai respons terhadap serangan Israel yang berulang kali terhadap Lebanon. Selain pabrik baja Plasan, Hizbullah juga menargetkan tank Merkava Israel di lokasi Hadab Yarin dengan sebuah drone penyerang dan menghantamnya secara langsung. Belakangan, Hizbullah mengatakan para pejuangnya melancarkan serangan udara dengan segerombolan drone terhadap posisi artileri milik Batalion 411. Untuk kalian ketahui, ini merupakan bagian dari Brigade Pemadam Kebakaran 288 di Neve Ziv, yang juga menjadi titik berkumpul para perwira dan tentara Israel di kawasan tersebut. Dikatakan pula bahwa serangan itu mencapai sasaran yang tepat, menyebabkan korban jiwa hingga memicu kebakaran. Serang pusat komando Khirbat Ma'ar. Hizbullah dengan segenap kepercayaan diri memamerkan kekuatan udaranya dalam serangkaian video peluncuran drone. Melalui rekaman video yang dirilis pada 17 Juni 2024, kelompok asal Lebanon itu menyerang pangkalan militer Israel Khirbat Ma'ar dekat perbatasan Lebanon-Palestina, di mana dalam video pertama yang ditampilkan terlihat serangan besar-besaran yang tampaknya ditujukan ke pusat komando Israel yang ditempatkan di Khirbat Ma'ar. Menurut keterangan unggahan, video tersebut sekaligus untuk menunjukkan markas besar Batalion Artileri Brigade Barat Israel yang telah menjadi sasaran drone bunuh diri. Sehari setelahnya, pihak Israel melalui Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menanggapinya dengan mengatakan bahwa Hizbullah dan Lebanon akan dihancurkan dalam perang habis-habisan. Kita semakin dekat dengan keputusan untuk mengubah aturan main melawan Hizbullah dan Lebanon, katanya via platform X. Di sisi lain, Wali Kota Haifa, Yona Yahaf, menggambarkan video Hizbullah sebagai teror psikologis dan menuntut rencana perlindungan bagi kotanya. Kepada stasiun radio Israel Reshet Bet, ia juga mengkritik komandan IDF yang tidak mengunjungi Haifa sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Adapun Hizbullah mengklaim bahwa video tersebut adalah episode pertama yang menunjukkan bahwa akan ada lebih banyak video yang muncul dari dalam wilayah Israel. Situs militer jadi bulan-bulanan. Setelah menghancurkan situs militer di wilayah utara Israel, tepat pada pertengahan Juni kemarin militan Hizbullah lanjut untuk menargetkan pemukiman Kiryat Shmona, Kfar Sold, dan Margaliot. Khusus di Margaliot, Mujahidin Perlawanan Islam menggunakan roket Katyusha untuk menyerang gedung-gedung yang digunakan oleh tentara pendudukan Israel. Tidak hanya itu, serangan terhadap rombongan pasukan Israel di Khalet Wardah juga dilakukan dengan rudal dalam sebuah serangan langsung. Menyusul serangan yang menargetkan sistem teknis di situs Metula melalui helikopter pengebom juga dilaporkan.
Seolah tak cukup, Hizbullah terus melanjutkan dengan menyerang berbagai situs militer Israel. Selain yang sempat disebutkan sebelumnya, Al-Mayadin juga melaporkan 2 operasi terpisah yang menargetkan situs Al-Ramta di perbukitan Kafar Chuba, Lebanon, dan Barak Zebdin di peternakan Sheba, Lebanon, yang diduduki dengan artileri roket pada 18 Juni sore hari. Hal ini sekaligus menjadi bukti betapa situs militer Israel telah menjadi bulan-bulanan bagi pasukan Hizbullah. Sebagai tanggapan, Kepala Komando Utara IDF Maijen Ori Gordin dan Kepala Direktorat Operasi Maijen Oded Basiuk menyetujui rencana pertempuran melawan Lebanon. Kepada Times of Israel, IDF mengatakan bahwa para jenderal mengadakan penilaian di mana rencana operasional untuk serangan di Lebanon harus disetujui. Targetkan 9 instalasi militer Israel. Sehari setelah serangan terbesarnya, dalam hal ini peluncuran 200 roket, rudal, dan drone ke Israel, Hizbullah tampaknya berusaha melumpuhkan pasukan pertahanan Israel. Mengutip Hindustan Times, hal itu dibuktikan dengan serangan terkoordinasi, di mana Hizbullah dilaporkan telah menargetkan 9 instalasi militer Israel setelahnya. Terlebih setelah serangan udara terbaru, IDF mengakui ketidakmampuannya mencegat semua roket yang masuk dari Lebanon. Berdasarkan pernyataan terbaru melalui media militer Islam di Lebanon, kelompok yang dipimpin Hasan Nasrullah itu telah mengerahkan teknologi canggih yang berhasil menyelinap ke jantung industri pertahanan Israel. Republika dalam rilisnya menyebutnya sebagai drone Hudhud, di mana ketika masuk ke kawasan yang dimaksud, sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome serta segala pesawat militer dan kemampuan anti-drone, IDF, gagal mendeteksi keberadaan drone tersebut. Benar saja, rekaman yang dipublikasikan termasuk informasi intelijen tentang situs-situs tersebut menunjukkan bahwa drone tiba di pelabuhan Haifa dalam keadaan utuh. Drone Hizbullah itu bahkan membawa pulang rekaman dan informasi terkait situs-situs sensitif yang mereka tangkap di sana, mulai dari pelabuhan hingga kilang minyak dan pabrik-pabrik militer. Belum lagi lokasi-lokasi kapal perang militer dan pusat-pusat ekonomi penting di pelabuhan. Bakar beberapa pangkalan militer. Sejumlah pangkalan militer Israel juga dilaporkan terbakar akibat serangan Hizbullah. Sebagaimana yang terjadi pada Februari lalu misalnya, 5 pangkalan militer pasukan Zionis dilaporkan meledak seusai dibombardir dari berbagai posisi di utara wilayah pendudukan, di mana 2 diantaranya termasuk pangkalan militer Al-Ramata di Sheba dan Al-Malikiyah. Di hari yang sama, secara terpisah pasukan Hizbullah juga mengumumkan serangan langsung ke pangkalan militer Israel, Zabdin, Al-Malkiyeh, dan Biyad Belida dengan rudal. Berlanjut pada operasi yang dilakukan pada bulan April, pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan membabi buta, di mana kali ini berhasil membakar pangkalan angkatan laut Ras Al-Naqaura yang berujung pada kerusakan parah. Adapun serangan pada bulan Juni mencakup 4 lokasi terbakar di Israel bagian utara akibat hantaman 40 rudal milik Hizbullah. Hantaman puluhan rudal itu disebut bersifat masif dan merusak instalasi militer milik Israel. Serangan itu juga disebut Hizbullah sebagai serangan terbatas dengan target instalasi militer. Puluhan roket dan proyektil pun mengakibatkan kebakaran yang meluas di dekat perbatasan utara Israel. Melihat dampak serangan yang menyasar banyak titik vital Israel, mustahil jika negeri Zionis itu tidak mengalami kerugian besar. Hanya saja, Israel juga tak bisa untuk tidak membalas karena demikianlah keduanya bersikap selama ini. Jadi, akankah perang terbuka Israel-Lebanon akan segera berlangsung?